Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ikhwati iman, soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Kesempatan Ramadan yang ke-19 hari ini Allah masih memberikan kenikmatan sehat walafiat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang istiqomah di jalannya. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan muhasabah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan muhasabah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan muhasabah. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus muhasabah. Yang ketiga adalah muhasabah dalam hal apakah yang akan kita lakukan. Yang pertama, apa itu muhasabah? Muhasabah bisa dimaknakan atau diartikan dengan menghitung-hitung, mengoreksi atau mengevaluasi segala amal perbuatan yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa kita harus muhasabah? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dilakukan untuk hari akhirat kelak. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah menghisab diri kita. Dan yang ketiga, muhasabah apa yang akan kita lakukan. Sudah barang tentu semua amalan kita yang harus kita muhasabahi. Akan tetapi kesempatan hari ini izinkan Al-Fakir ini ingin mengajak seluruh pemirsa semua, saudara-saudaraku ikhwati iman, soleh-soleh yang dirahmati Allah, untuk muhasabah, mengevaluasi seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama membahas tentang cinta ini. Di antaranya adalah Al-Imam As-Suyuti pernah menjelaskan bahwa kadang hukum itu dapat dikalahkan dengan cinta. Contoh, pada peristiwa perang Uhud, baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW terluka yang cukup serius. Ketika itu Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, ya, dengan kondisi ketika senjatanya sudah habis, tidak ada yang bisa digunakan, pedangnya sudah patah, busurnya yang dipakai sudah rusak, kemudian anak panahnya sudah habis, maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah? Dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng perlindungan untuk Rasulullah SAW agar Rasulullah tidak terluka oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Hingga tubuh Thalhah bin Ubaidillah itu terluka di 70 bagian tubuhnya. Ketika itu darah mengalir sangat deras di dalam tubuhnya.
ada luka sayatan pedang, ada tusukan tombak, ada hujaman anak panah, bahkan 2 jari Tolha ini putus. Kemudian satu tempurung kakinya mengalami luka yang sangat serius. Ketika darah mengalir deras sebagai tameng untuk perlindungan Rasulullah SAW dari orang-orang Quraisy, beliau mengatakan, Rabbi khudni dami hadzal yaum hatta tarda. Wahai Allah, ambillah darahku pada hari ini sampai engkau ridho terhadapku. Soleh-solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kecintaan sahabat Tolha bin Ubaidillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami luka yang cukup parah di bagian pelipis Rasulullah ini, terkena pukulan gadanya orang Quraisy pada saat itu, sehingga Rasulullah mengalami luka, ya. Luka yakni tali yang mengikat pakaian perang, helm, baju perang Rasulullah SAW yang terbuat dari rantai yang kecil-kecil ini melesak masuk, ya, ke dalam pelipis Rasulullah karena pukulan orang Quraisy pada saat itu. Kemudian kaki Rasulullah juga terkena jebakan yang dipasang oleh orang Quraisy pada saat itu, sehingga Rasulullah berjalan dipapah oleh para sahabat. Hingga suatu hari ketika Rasulullah berjalan dibantu oleh para sahabatnya sampai ke sebuah bukit. Kemudian Rasulullah dibantu, dipapah dan didorong agar Rasulullah naik ke atas suatu batu itu. Ketika para sahabat membantu Rasulullah mendorong naik ke atas ke batu itu, Rasulullah terperosok karena lemah dan sudah lelahnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah jatuh terperosok ke bawah. Kemudian para sahabat membantu mendorong kembali dan Rasulullah jatuh kembali. Hingga ketiga kalinya Rasulullah jatuh kembali karena ternyata di batu yang cukup tinggi ini tidak ada pijakan atau tidak ada tumpuan sehingga Rasulullah dapat mampu naik ke atas. Tolha bin Ubaidillah dengan luka yang begitu banyak dan darah masih segar keluar dari tubuhnya, terhuyung-huyung jalan melihat Rasulullah terperosok itu. Kemudian dia mendekati batu itu dan merubuhkan tubuhnya di bawah batu itu dan berkata, "Ya Rasulullah, naiklah ke batu ini dan jadikanlah tubuhku ini sebagai tumpuan agar engkau bisa naik ke atas, ya, ke atas batu itu, ya Rasul." Kemudian Rasulullah SAW meneteskan air mata, dan air mata itu menggenang di pelupuk Rasulullah hingga menetes ke wajah Sayyidina Tolha bin Ubaidillah. Saat itu Tolha tersenyum. Kemudian Nabi Allah bersabda, kata Rasulullah SAW, Tolha wajib masuk surga. Tolha wajib masuk surga. Ketika Rasulullah sudah berada di batu itu, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ubaidillah bin Al-Jahrah kemudian memeriksa luka Rasulullah SAW. Dilihatnya bahwa ada 3 cincin yang melesak masuk ke dalam pelipis Rasulullah ini dikarenakan luka, ya, di pukulan orang Quraisy pada saat itu. Maka Abu Ubaidillah ini ingin segera mengobati Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Abu Ubaidillah ini ingin menarik, ya, cincin atau rantai-rantai yang masuk ke dalam pelipis Rasulullah dengan tangannya, tapi tidak tega. Maka apa yang dilakukan Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah ini? Kemudian dia menariknya dengan giginya. Digigitlah cincin pertama itu dengan giginya sampai lepas, dan akhirnya gigi Abu Ubaidillah ini sampai patah. Kemudian yang kedua pun seperti itu, digigit lagi oleh Abu Ubaidillah, patah sampai ketiga kali, maka gigi Abu Ubaidillah ini sampai tiga-tiganya patah. Karena kesakitan, Abu Ubaidillah ini kemudian mundur. Rasulullah kemudian bersabda kepada Abu Ubaidillah bahwa sesungguhnya Abu Ubaidillah ini termasuk orang yang giginya lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan tubuhnya. Subhanallah. Pada saat itu merapatlah seorang sahabat Rasulullah bernama Malik bin Sinan.
Malik bin Sinan ini kemudian merengkuhkan, mendekatkan kepala Rasulullah dengan sorbannya Rasulullah itu ke wajahnya, kemudian menempelkan mulutnya ke luka Rasulullah SAW karena dia lihat masih darah itu masih mengalir di wajah Rasulullah. Kemudian disedotlah seluruh darah yang keluar dari pelipis Rasulullah itu, disedot hingga mulut Malik bin Sinan ini penuh dengan darah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Malik, muntahkan ya Malik, muntahkan." Kemudian Malik dalam kondisi mulut penuh dengan darah Rasulullah ini mengatakan, la. Kemudian Rasulullah berkata, "Muntahkan ya Malik." Malik berkata, la. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, "Muntahkan ya Malik." Maka ketiga kalinya Malik bin Sinan al-Khudri ini menelan seluruh darah yang ada di dalam mulutnya itu, darah Rasulullah ini, menelannya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saat ini di dalam tubuhku sudah ada darahmu ya Rasulullah. Maka mohonkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku senantiasa berkatan denganmu di akhirat nanti, di surganya Allah nanti senantiasa bersama denganmu ya Rasulullah." Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan saya mau bertanya, apakah meminum darah itu hukumnya haram? Iya, haram. Tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Malik bin Sinan, "Jika kalian ingin melihat seorang di antara yang ahli surga, maka lihatlah orang ini, Malik bin Sinan al-Khudri." Salih-salih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh pengorbanan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu kita perlu muhasabah terhadap rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW sejauh mana, sampai akhirnya kita bisa melaksanakan segala sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ikhwati iman, soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu cinta. Kenapa sunnah harus dilandasi dengan cinta? Karena boleh jadi yang menghantarkan kita kepada kedudukan yang dapat menghimpun kita bersama dengan Rasulullah SAW kelak di surga bukan seberapa besar amalan kita yang kita lakukan, tetapi seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan kiamat ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah tidak menjawab, malah bertanya kembali, "Apa persiapan yang kamu sudah lakukan ketika kiamat akan datang?" Kata orang Badui tersebut, "La syai' illa wa ana uhibbullah war rasul." Tidak ada yang aku persiapkan ya Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Perawi hadis ini dalam Bukhari dan Muslim adalah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik berkomentar tentang hadis ini. Kata Anas bin Malik, "Aku sangat bahagia dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Kenapa? Karena amalanku, ibadahku, sholatku, zakatku, sedekahku, tilawah Quranku, qiyamul lailku, bahkan jihadku, tidak ada seujung-ujung kukunya Umar, tidak ada seujung-ujung kukunya Abu Bakar, apalagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi aku mencintai mereka. Maka sebab itulah aku berharap kelak di surgaku sama dengan surga mereka. Ikhwati iman, soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita dapat mengevaluasi diri kita, memperbaiki diri kita agar kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan kelak kita bersama dengan
para rasul dan nabi dan orang-orang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.